Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali bermuajahah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampailah kita pada hadis yang ke-6 dari bab tentang keikhlasan. Wa an Abi Ishaq. Hadis ini dari Abu Ishaq. Siapa Abu Ishaq itu? Nama aslinya adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas namanya adalah Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisi az-Zuhri. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pernah kita kupas sejarahnya dalam kajian sirah sahabat. Beliau dalam nasabnya itu adalah termasuk dari Bani Zuhrah, yaitu sukunya ibunda Nabi SAW. Bahkan Nabi memanggil Sa'ad itu sebagai paman. Ahadil ashratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Sa'ad ini salah satu di antara sahabat yang 10 yang dia dipersaksikan mendapatkan surga walaupun masih hidup. Di antara 10 sahabat Nabi yang disegerakan kabar gembiranya masuk surga. Qala, dia berkata, terima kasih. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, nengok aku, ama hajjatil wada' pada tahun haji wada', pada arti di tahun 10 Hijriah. Nabi SAW menengokku min waj'in ishtaddabi, menengok aku yang sedang sakit demam. Ishtaddabi, demamnya dalam kondisi yang sangat parah, ya. Ishtadda, keras, demam yang sangat parah. Fakultu, ketika Rasulullah SAW datang, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah,
Inni qad balagha bi minal waja'i matara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami demam yang begitu tinggi sebagaimana yang kau lihat. Dia merasa bahwa sakitnya yang begitu keras ini bisa saja membawa kepada kematian. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit keras, saking sakitnya, demam yang begitu parahnya, sehingga dia merasa jangan-jangan nih akan menyebabkan kematian. Wa ana dzumalin, sedangkan aku zumalin, orang yang punya harta, hartawan. Zumalin itu. Sedangkan aku adalah zumalin, seorang hartawan. Kita kalau flashback pernah belajar Sa'ad bin Abi Waqqas, umur 17 tahun sudah jadi saudagar kaya. Jadi beliau ini memang seorang zumalin, seorang hartawan. Zumalin itu sinonimnya biasanya aghnia, orang-orang kaya. Ghani, kaya. Aghnia, orang-orang kaya. Jadi biasanya para aghnia gitu ya. Biasanya lawan katanya du'afa. Jadi beliau ini adalah seorang zumalin, seorang hartawan. Kemudian di dalam hal ini kemudian dia mengatakan wala yarithuni illa ibnatul li. Saya seorang hartawan, sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali ibnatun. Kita di Indonesia jadinya bintun. Awalnya ibnatun jadi bintun, anak perempuan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas punya harta banyak, seorang hartawan, tapi punya anak cuma satu. Itu pun anak perempuan. Ya, jadi kan kalau kita belajar waris ini, orang hartanya banyak, anaknya cuma satu, perempuan. belum punya mantu ceritanya. Belum punya mantu. Afa atasaddaqu bitsulutsai mali. Maka ini ceritanya karena tadi basicnya adalah dia sakit keras, lalu kemudian dia khawatir sakitnya ini menyebabkan kematian, maka dia kemudian bertanya kepada Nabi sebagian daripada wasiat. Maka dia katakan afa atasaddaqu bitsulutsai mali. Apakah boleh saya sedekahkan harta saya 2/3-nya? Hartanya banyak, boleh nggak saya bersedekah 2/3-nya? Maka Nabi SAW menjawab, la, tidak, nggak boleh. Qala aqultu fasyattru ya Rasulullah. Bagaimana dengan syatrun? Asyatru itu adalah an-nusf, separuh. Boleh nggak ya Rasul saya sedekahkan separuh harta saya?
2/3 kan lebih banyak ya. 2/3 lebih banyak daripada setengah. Kata Nabi, nggak boleh kebanyakan kalau bahasa kitanya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas nego tuh. Bagaimana kalau saya sedekahkan separuhnya? Nah itulah kalau para sahabat ya. Tawar-menawarnya malah sodakonya lebih tinggi. Dia mau sodako 2/3 harta. Nabi larang. Gitu. Pola pikirnya kembali kalau kita dimintain 1 juta, gimana kalau saya ngasihnya 200.000 aja ya? Ini dia pengen bersedekah banyak 2/3 hartanya. Nabi larang. Akhirnya dia turunkan bagaimana dengan separuh. Fasyatru ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi SAW menjawab lagi, la, tidak boleh kebanyakan. Tidak boleh. Qultu fathuluthu ya Rasulullah. Maka aku berkata lagi, kata Sa'ad, bagaimana dengan 1/3 harta saya sedekahkan ya Rasul. Qal, maka Rasulullah menjawab, as-sulutsu wa thulutsu katsirun aw kabir. Maka Nabi SAW menjawab, as-thuluts. Ya, 1/3 boleh. Kalimatnya itu di sini adalah al-jawab, itu adalah sama dengan asyarat, kalimat syaratnya. Bagaimana dengan 1/3 ya Rasulullah? Nabi menjawab, as-thuluts. Itu maksudnya boleh. Kan kalau la itu biasanya jawabannya na'am, persetujuan sebenarnya gitu. Tapi Nabi mengulangi kalimat syarat itu dengan kalimat jawabnya sama dengan kalimat syarat. As-thuluts. Itu secara bahasa ya boleh. Nabi tekankan lagi, was-thulutsu kabirun au katsirun. 1/3 itu hakikatnya sudah kebanyakan. Boleh, tapi 1/3 itu sudah banyak, kata Rasul. Jadi kalimatnya tadi berkenaan dengan boleh 1/3, tapi 1/3 itu sebenarnya adalah banyak, kebanyakan. Maka status hukumnya 1/3 itu maksimal. Maksimal. Tidak boleh lebih dari 1/3. Itu maknanya. Jika makna tadi kata kalimat syarat dengan kalimat jawab itu sama, maka itu jadinya boleh. Dan apalagi Nabi mengatakan as-sulus katsir au kabir. Itu artinya bahwa maksimal 1/3. Apa alasannya? Nabi SAW mengatakan innaka antadhara warathaka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Innaka antadhara, sesungguhnya engkau, bila antadhara, tadhara itu adalah tatruk. Artinya sesungguhnya jika engkau meninggalkan antadhara, warasataka aghniya, ahli warismu dalam kondisi kaya, khairun, lebih baik, min antadharahum alatan yatakaffafunan nas, lebih baik daripada
kau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi alah. Apa alatan? Alah di sini adalah fuqara. Lawannya aghnia, jadi fuqara atau du'afa. Jadi jika atau engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi fakir, dalam kondisi lemah, miskin atau fakir. Yatakaffafunan nas. Kalau mereka miskin, yatakaffafun ay yas'alunahum. Artinya kalau fakir nanti ngerepotin orang lain, minta-minta sama orang. Maka kalau kita bicara faidah nih, bahwa salah satu di antara faidahnya ya juzu, boleh ya, jama'al mala min wajhi halalin wala ya'uddu dzalika minal kanzi idza kana sahibuhu yu'di haqqahu. Boleh hukumnya kita mengumpulkan harta. Nabung maksudnya itu boleh. Jadi kalimatnya ya juzu jama'al mala min wajhin halal min wajhi halalin. Boleh kita mengumpulkan harta, nabung boleh. Yang nanti harta itu dengan syarat harta yang halal. Lalu kemudian wala ya'uddu dzalika minal kanzi idza kana sahibu yu'di haqqahu. Mengumpulkan harta lalu kemudian disimpan. Ya, dalam harta simpanan, dalam bentuk harta simpanan. Idza kana sahibuhu yu'di haqqahu. Jika seseorang yang melaksanakannya menunaikan hak harta itu. Jadi boleh nabung, mengumpulkan harta, menjadi harta simpanan, hartanya disimpan, boleh dari harta yang halal, dan syarat yang kedua, si pemilik harta tidak pelit, dia menunaikan hak harta itu, dia sudah sedekah. Jadi kita tuh boleh nabung, mengumpulkan harta selama nggak pelit sama orang, boleh. Sedekah tetap sedekah. Haknya harta berarti apa? Zakat, menunaikan zakat plus sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Sudah dikeluarkan zakatnya, sudah pula bersedekah, tapi hartanya masih ngumpul. Jadi boleh, bukan tercela. Artinya kalau kita bicara kehidupan yang balance, dalam keseimbangan dalam kehidupan ya, di samping banyaknya ayat maupun hadis yang membicarakan keutamaan orang fakir, tapi juga banyak banget ayat maupun hadis yang membicarakan keutamaan orang yang memiliki harta. Bahkan kalau dalam hadis yang masyhur, ketika orang-orang fakir datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasul, orang kaya itu memborong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka puasa
sebagaimana kami juga puasa. Akan tetapi mereka bifuduli amwalihim, mereka dengan keutamaan memiliki harta, mereka itu yuhijjuna yahujjuna, mereka berhaji, wa ya'tamirun, mereka juga berumrah, wa yujahidun, mereka juga berjihad, wa yatusaddaqun, dan mereka juga bersedekah. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Maka itu juga sudah menjadi gambaran bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya raya, hartanya banyak. Jangan suka mencela orang yang hartanya banyak sebagai cinta dunia. Jangan. Karena kalau cinta itu bukan pada tangan. Cinta itu bukan ada pada kantong. Cinta itu di hati. Jadi kalau ada orang yang tangannya banyak uang, kantongnya isinya uang semua, bukan berarti cinta dunia. Cinta itu di hati. Tapi sebaliknya ada orang di tangannya nggak ada harta. Di kantongnya kosong. Tapi hatinya cinta dunia. Makanya ketika kita bicara kepemilikan harta, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas yang hartanya banyak, dia terang-terangan mengatakan bahwa dia itu zumalin, seorang hartawan. Tapi ingat ya, pengakuan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai hartawan itu diikuti dengan sedekah. Kalau kita ngomong nih, saya crazy rich, giliran suruh sedekah nggak mau, nah ini bahaya. Ada orang tuh nampil banyak kekayaan, banyak orang sekarang tuh flexing ya, kemudian pamer di media sosial, jalan-jalan kemana-mana, fotonya isinya makanan-makanan mahal semua. Giliran sodako nggak mau. Jadi kalau pengakuan Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan sombong. Saya katakan saya hartawan, boleh nggak saya sedekah? Makanya juga hati-hati kalau kita ngaku diri kita orang kaya, ya siap-siap diminta orang, jangan nolak. Makanya ini kebolehan ya. Jadi intinya boleh hukumnya seseorang mengumpulkan harta seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan hartanya banyak, ahli warisnya cuma seorang anak perempuan. Dan meninggalkan mereka dalam kondisi kaya lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam kondisi fakir. Supaya tidak menjadi generasi yang lemah, yang minta-minta kepada orang lain. Jadi kalau kita ngumpulin harta juga tujuannya supaya anak-anak kita tidak terlantar, tidak minta-minta sama orang, itu juga termasuk tujuan yang bagus, terpuji. Bagus. Nah, salah satu di antara karakter Muslim itu adalah la yas'alunan nasa ay yata'affuf. Mereka itu menjaga iffah, menjaga yang namanya harga diri, kehormatan. Untuk apa? Tidak minta-minta sama orang lain. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fayyi imra'atika. Sesungguhnya lan tunfiqa, dan sesungguhnya tidaklah sekali-kali engkau mengeluarkan harta dalam bentuk nafkah
Kepada siapa nafkah itu? Keluarga, anak-anak. Apalagi kalau punya anak perempuan, jelas biayanya lebih mahal. Jadi kalau seandainya engkau mengeluarkan harta dalam bentuk nafkah, nafkah itu ya dari kata nafkah, yang kau berikan kepada keluargamu, tabtaghi biha wajh Allah, yang kau niatkan dalam rangka mencari wajah Allah, mencari ridho Allah, berharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah, illa ujirta alaiha, melainkan pastilah kamu diberikan ganjaran atasnya. Bahkan di dalam hadis Bukhari yang lain, harta yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu khairun, lebih baik daripada yang kita keluarkan, kita infakkan di jalur yang lain. Artinya kalau seorang kepala keluarga, bapak-bapak terutama, nyari nafkah, niatkan karena Allah, supaya ternilai sebagai ibadah. Lalu kemudian apa yang didapatkan oleh bapak-bapak dalam urusan harta tadi diberikan kepada anak dan istrinya, itu ibadah yang lain tuh. Nyarinya ibadah, mengeluarkannya pun ibadah. Nah, ini luar biasa ini. Bahkan setara dengan berjihad di jalan Allah. Dari nafkah itu. Nah, ketika uangnya sampai ibu bapak atau bapak khususnya mendapatkan salary, gaji, uang, upah, keuntungan dalam perniagaan. Lalu dari keuntungan atau dari uang yang dia dapatkan, nafkah yang dia dapatkan, ia keluarkan. Dia berikan kepada anak dan istrinya. Maka itu adalah sedekah yang terbaik pahalanya. Semakin banyak tapi cukup ya. Jangan banyak berlebihan. Banyak yang mencukupi kebutuhan itu lebih baik daripada kekurangan. Sehingga apa? Sehingga anak dan istri atau keluarga yang ditanggung bisa memenuhi kebutuhannya. Makan, minum, kesehatan, pendidikan, ini nomor satu. Jangan sampai uang itu dikumpulkan pelit, bakhil kepada anak istri. Dikumpulin tapi bakhil gitu. Kebutuhannya nggak dipenuhi. Nah, ini keliru. Bahkan kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tahu nggak orang yang paling bakhil itu? Orang yang bakhil itu adalah orang yang bakhil pada dirinya dan keluarganya. Dia irit-irit harta sampai pakaiannya tidak layak, makan minumnya tidak layak. Dia ngumpulin uang, senang ngumpulin uang, tapi kebutuhannya nggak terpenuhi. Itu juga termasuk orang yang paling bakhil. Adalah orang yang bakhil pada diri sendiri, bakhil kepada anak dan istri.
hatta sampai ma taj'alu fi fayyi imra'atik, sampai apa yang kau buat, kau suapkan pada mulut istrimu, itu adalah sedekah yang utama. Jadi yang disuapin siapa nih, Bu? Ibu ya. Jadi bapak-bapak suami salah satu di antara sedekah yang utama. Bahkan ketika sang suami menyuapkan makanan ke mulut istrinya. Artinya bahwa sedekah yang utama pula apa yang kita berikan untuk istri kita. Nah, jadi mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita. Sedekah yang utama itu ya untuk anak istri. Jangan mengumpulkan harta banyak-banyak, anak istri terlantar. Itu kejadian ada. Kerjaannya bagus, punya usaha, ya. Saking ngiritnya anak istrinya terlantar. Untuk memenuhi kebutuhannya masih ngerepotin orang tuanya istrinya. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi buat apa ngumpulin uang kalau enggak untuk keluarga? Yang paling utama untuk keluarga. Qala, maka Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan, faqultu, maka aku berkata lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasulullah, dengan sakitku ini aku akan tertinggal dari sahabat-sahabatku. Ungkapan ini adalah bahwa seolah-olah Sa'ad bin Abi Waqqas ini karena sakitnya parah, dia seolah-olah menyerah. Wah, ini jangan-jangan saya mau mati nih. Udah deh, bakal kebalap sama orang lain, sahabat-sahabat saya, dalam urusan amal-amal soleh maksudnya. Yang dia khawatirkan bukan uang, tapi dia dengan ini sifatnya para sahabat ya. Sahabat itu istitba, mereka tuh berlomba-lomba dalam kebajikan gitu. Pengen punya nilai kedudukan yang lebih di sisi Allah dan Rasulnya. Maka kalimatnya begitu. Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Nanti aku ketinggalan setelah sahabat-sahabatku. Kalau saya sakit nih, saya meninggal, saya ketinggalan nih dengan para sahabat. Maka Nabi menjawab, innaka lan tukhallafa. Sesungguhnya engkau tidak akan ketinggalan. Ini termasuk pengingkaran kepada hal itu. Nggak boleh kita itu kalau lagi sakit pengen mati itu nggak boleh. Ya Allah, matikan saja saya, itu nggak boleh. Orang Islam itu harus optimis. Ketika Allah berikan rasa sakit, jika memang lebih menghendaki kesembuhan, cari ikhtiar kesembuhan, jangan menyerah. Kun fayakun. Obat itu terserah Allah ya. Obat itu terserah Allah. Bahkan obat itu sudah Allah siapkan dengan izin. Kitanya yang harus yakin. Jangan ragu-ragu. Jadi kalau kita ditimpa rasa sakit, kita harus optimis. Jangan sampai, ini jangan saya mati. Saya mati aja deh daripada saya sakit. Nggak boleh. Kalau sampai begitu terpaksa, kalimat yang dibolehkan itu, ya Allah, jika engkau menganggap
aku dengan sembuh lebih baik, sembuhkanlah. Kalau seandainya memang saya lebih baik tidak sembuh, maka wafatkanlah dalam kondisi baik. Gitu. Tapi jangan sampai matiin saya aja. Tetap minta kesembuhan. Yang kedua, ini pengingkaran wa innaka lan tunfiqan wa innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi biha wajhallah illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu itu akan ketinggalan. Engkau mengerjakan suatu amalan dalam rangka mencari wajah Allah, illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Jika kamu menambah amalan-amalan dengan mengharap wajah Allah, melainkan itu akan menambahkan kepadamu derajat dan kedudukan di sisi Allah. Makanya syukuri kehidupan. Tambah satu hari itu anugerah bagi kita untuk kita manfaatkan dalam rangka beramal saleh. Jangan kita naruh kematian. Satu hari yang Allah tambahkan untuk kita itu berharga. Kalau satu hari itu kita manfaatkan untuk suatu amal saleh, maka itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudurra bika akhirun. Wah, jangan-jangan bahkan kata Nabi, mudah-mudahan engkau malah antakhallafa, meninggalkan. Maksudnya matinya belakangan dibandingkan para sahabat. Hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akhirun, sampai kehidupanmu itu banyak memberikan manfaat bagi para kaum yang membutuhkan. Ini salah satu di antara nubuah khabar dari Rasulullah SAW tentang masa depan. Nabi memberikan sedikit bocoran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan kamu yang ketinggalan, jangan-jangan dan mudah-mudahan kamu meninggalkan sahabatmu. Yang lain itu sudah meninggal, kamu belakangan meninggalnya. Dan benar gitu. Seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu hidup sampai cukup lama, ya. Bahkan beliau kemudian menjabat sebagai seorang gubernur di Irak setelah penaklukan Irak. Sehingga dengan jadi gubernur Irak, dia memberi banyak manfaat. Hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Wa yudarra bika akhirun, dan engkau memberikan mudarat bagi orang lain. Dan sini yang maksudnya akhirun itu adalah orang kafir. Dengan dia menjadi jenderal. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan jenderal, ahli memanah, ahli strategi. Maka itu menimbulkan mudarat bagi tentara Persia terutama. Ini termasuk tadi ya, khabar. Khabar itu berita masa depan. Tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kehidupan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi boro-boro sakit keras tadi itu tanda kematian, belum tentu. Malah tadi Sa'ad bin Abi Waqqas bisa saja dia hidup lebih lama, dan itu Nabi SAW menyampaikan. Dan sebagai kabar. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, amdi. Amdi itu artinya adalah atmim. Atmim itu sempurnakanlah. Kata ulama, kalimat amdi ay atmim, sempurnakan. Ya Allah, amdi li ashabi hijratahum.
Ya Allah, sempurnakanlah pahala bagi sahabat-sahabatku atas hijrah mereka. Pahala yang besar, termasuk diantaranya adalah pahala hijrah. Berhijrah yang pernah kita bahas dari Mekah ke Madinah itu amalan yang luar biasa. Wala tarudduhum ala aqabihim. Kemudian juga wala taruddu, dan janganlah kau menolak mereka ke masa lalu belakang mereka dengan bentuk aqabihim, masa belakang mereka. Jangan sampai membuat mereka kembali kepada masa kekufuran, masa kejahilian. Jangan sampai kemudian membuat mereka juga dalam kondisi rugi. Kenapa ruginya? Karena dia futur. Maka di kalimatnya lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah, akan tetapi yang rugi, ba'is itu rugi, itu adalah kalimatnya adalah tandanya Nabi itu sedih. Yang rugi, yang disayangkan adalah bukan Sa'ad bin Abu Waqqas, tapi Sa'ad bin Khawlah. Siapa Sa'ad bin Khawlah itu? Yakni yarsilahu Rasulullah an mata bi Makkah, yaitu seseorang sahabat sebenarnya dia pernah hijrah ke Madinah, lalu kemudian dia pulang ke Mekah, ninggalnya di kota suci Mekah. Dia pulang ke Mekah tidak izin sama Rasul. Itu makanya kata Nabi, lakinil ba'is, yang rugi, sambil beliau menunjukkan sedihnya, itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah dia pernah berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian hijrahnya dinodai dengan dia balik ke kota Mekah. Tujuannya apa? Karena nggak kuat jauh dari keluarganya, anak istrinya, sehingga dia pulang ke kota Mekah tidak dengan izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang ke-6 ini juga salah satu di antara faidah yang bisa kita ambil, jangan sampai kita itu melepaskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita buat. Bagi seorang muslim hendaknya jangan sampai mengurai kebaikan-kebaikan dengan keburukan-keburukan. Pertahankan kebaikan-kebaikan itu. Tetap berteguh hati di dalam istiqomah dalam kebaikan, termasuk istiqomah menuntut ilmu agama, termasuk istiqomah taat sama Allah, termasuk istiqomah memiliki akhlak yang baik dan seterusnya. Jadi jangan sampai justru musibah, keadaan membuat kita futur. Alhamdulillah. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Haji. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.